Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada Syiar Ramadan 1447 Hijriah di channel YouTube Agrianita IPB University. Pada kisah sebelumnya, kita harus mengakui bahwa sabarnya para sahabat Rasulullah dalam mempertahankan keimanannya. Begitu pula bagaimana mereka saling membela dan menolong dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Semua itu menunjukkan keunggulan generasi pertama yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Demikianlah waktu terus berjalan. Kegigihan dakwah Rasulullah SAW mulai berbuah. Sedikit demi sedikit, para pemeluk Islam mulai bertambah. Rumah Rasulullah yang kecil, tempat mereka belajar, mulai terasa sempit. Ya Rasulullah, alangkah baiknya jika kita memindahkan tempat pertemuan ke rumahku, usul Arqam. Rumahku cukup luas untuk menampung jumlah kita yang sudah puluhan. Lagi pula letaknya ada di puncak bukit. Orang-orang jahat tidak mudah mencapai tempat itu untuk mengganggu kita. Demikian kata Arqam. Rasulullah pun setuju. Sejak itu, pertemuan setiap malam pun pindah ke rumah Arqam. Sebagian pemeluk Islam pada waktu itu adalah orang-orang lemah. Para budak, buruh, orang miskin, perempuan-perempuan fakir, serta orang terlindas lain. Sebagian saja dari golongan orang terpelajar dan pedagang kaya. Sebenarnya, kebanyakan pedagang mulanya agak ragu untuk mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana jika nanti ajaran baru ini menutup Mekah dari rombongan saudagar dari tempat-tempat lain? Kalau demikian yang terjadi, kita akan bangkrut, ujar seorang pedagang. Namun keraguan itu ditepis Rasulullah. Islam tidak akan menutup Mekah. Islam juga tidak akan mengubah musim ziarah di waktu banyak pedagang mancanegara berdatangan ke Mekah. Islam tidak melarang semua itu. Hal yang dilarang adalah 1. Menyembah berhala. 2. Menyerahkan persembahan dari korban kepada bangsawan Quraisy. 3. Bertelanjang ketika tawaf di Ka'bah. 4. Menyelenggarakan pelacuran. 5. Mengeluarkan kata-kata kotor dan tindakan buruk lain saat melakukan ziarah. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah, para pedagang pun merasa lega. Kebanyakan mereka memang bukan pedagang budak, dan mereka tidak menarik keuntungan dari korban yang dipersembahkan untuk bangsawan-bangsawan Quraisy. Bertambahlah kepercayaan mereka kepada Rasulullah SAW, dan iman mereka pun semakin kuat. Melihat Islam semakin dicintai para pengikutnya, para pembesar Quraisy pun menyusun rencana lain. Apa yang harus kita lakukan? Teriak seorang pemuka Quraisy. Abu Bakar dan teman-temannya terus membebaskan budak-budak kita. Tidak ada jalan lain. Bunuh budak-budak itu agar yang lain ketakutan. Demikian kata mereka. Tidak, geleng Abu Bakar lemah. Sumayyah telah kubunuh, tapi itu tidak membuat yang lain takut. Cari cara yang lain. Kemudian seorang pemuka Quraisy berdiri cepat. Pukuli Muhammad sampai remuk. Dengan demikian wibawanya akan hancur dan pengikutnya pun bubar ketakutan. Namun keluarga Muhammad dari Bani Hashim akan membelanya. Lengking seorang lain yang tidak setuju. Siapa? Abu Thalib sudah terlalu tua. Yang harus kita takuti dari Bani Hashim adalah Hamzah. Namun engkau lihat sendiri, Hamzah sibuk berfoya-foya. Ia tidak akan peduli pada nasib keponakannya itu. Pilihlah 2 orang yang paling ditakuti di Mekah untuk menjalankan tugas ini. Demikian sahut yang lain. Sejenak orang-orang terdiam sambil memandang berkeliling.
Kemudian seorang dari mereka menundukkan jarinya kepada pemuda bertubuh tinggi besar. Engkau Umar bin Khattab, engkau dan Abu Jahal, tidak ada orang lain yang berani melawan kalau kalian memukuli Muhammad. Orang-orang pun kemudian berseru, setuju. Sabar, tiba-tiba seseorang berseru. Langkah awal bukanlah serangan fisik, hancurkan dulu wibawanya. Kuusulkan agar kita suruh para budak melempari Muhammad dan meneriakinya sebagai pembohong, orang gila dan tukang sihir. Usul itu disetujui. Maka mulai hari itu, setiap Rasulullah SAW melewati jalan-jalan di Mekah, para budak dan para wanita yang nasibnya justru sedang diperjuangkan Rasulullah malah meneriaki beliau, bohong besar, orang gila, tukang sihir. Suara mereka keras dan tajam, berulang-ulang, menyakitkan. Saat itu merupakan masa yang berat bagi Rasulullah. Beliau pergi ke sebuah tempat yang teduh, berbaring di atas batu, dan berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Tidak ada yang lebih menyakitkan dibandingkan cacian dan celaan dari orang-orang yang sedang dibela, sedang diperjuangkan mati-matian. Sementara itu, di depan Ka'bah, Abu Jahal berkoar di depan teman-teman. Aku bersumpah untuk menghantam kepala Muhammad dengan sebuah batu ketika dia sedang sujud kepada Tuhannya. Beberapa orang bersorak memberi semangat, sedangkan yang lain saling pandang dengan terkejut. Itu adalah sebuah tindakan kejam yang dapat menimbulkan kematian. Jika Muhammad meninggal, Bani Hashim pasti akan menuntut balas dan Mekah akan terpecah oleh perang saudara. Namun Abu Jahal telah terlanjur mengucapkan sumpah yang tidak dapat ditarik lagi tanpa mencoreng mukanya sendiri. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengamati apa yang terjadi dengan dada berdebar-debar. Kesempatan yang ditunggu Abu Jahal pun tiba. Saat itu, Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah. Ketika beliau sujud, Abu Jahal dengan cepat melangkah mendekat. Kedua tangannya menggenggam batu besar. Diangkatnya batu itu tinggi-tinggi. Matanya menyala buas. Namun, ketika batu itu akan dihujamkan sekuat tenaga, mendadak Abu Jahal berbalik pergi. Batu di tangannya lepas dan wajahnya pucat ketakutan. Ada apa? Ada apa? Semua teman-temannya bertanya kebingungan. Dengan napas tersengal-sengal, Abu Jahal berkata, "Demi Tuhan, di depanku tadi berdiri seekor unta. Belum pernah aku menyaksikan seekor unta serupa itu. Kepala, tengkuk, dan giginya sungguh mengerikan. Aku yakin dia akan menelanku seandainya batu tadi aku hantamkan." Abu Jahal lalu bergegas pergi menjauh untuk menenangkan diri. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu memandang Rasulullah dengan heran dan takjub. Sementara itu Rasulullah tetap melanjutkan sholatnya dengan khusyuk. Wajahnya begitu teduh dan tenteram. Demikianlah Allah dengan kekuasaannya telah menolong Rasulullah SAW. Tetapi ini tidak serta-merta membuat orang-orang menjadi beriman. Bagaimana kelanjutan kisah perjuangan dakwah Rasulullah? Kita tunggu kisah berikutnya besok ya di channel yang sama, YouTube Agrianita IPB University. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Semoga bermanfaat dan kita semua dapat mengambil pelajaran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.